Shalom Aleichem. Selamat sore, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para pencinta dan pemerhati persawan daripada Ebenezer Ministry. Kita jumpa lagi pada acara Renungan Buka Sabat yang selalu dibawakan pada hari Jumat sore. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu, pada waktu saya masih sekolah di sekolah menengah atas, ada seorang kerabat datang kepada saya. Dia adalah dosen matematika di universitas, pada waktu itu masih memakai istilah IKIP, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Kota Manado. Dia datang ke Jakarta dan kebetulan tinggal di rumah. Lalu dalam waktu satu kesempatan dia berbicara dengan saya, kemudian dia menunjukkan pemikiran-pemikiran yang didasarkan kepada matematik. Dia bertanya, apakah kamu bisa membuat korek ini? Nah, inilah korek. Ini korek. Kamu bisa membuat korek ini seimbang di pinggir daripada meja. Bagaimana cara kamu buatnya? Katanya. Pada waktu saya berpikir, bagaimana cara buat ini supaya seimbang ya? Ini kalau dibuat, saya bilang harus kalau seimbang supaya dia bisa di sini, kita harus tekan di bawah ujungnya. Yang di bawah sini kita harus tekan. Jadi kita taruh buku atau apa, nah ini baru seimbang. Ya. Kita taruh tembok di sini, ditaruh sehingga akhirnya koreknya bisa seimbang di sebelah sini. Itu pemikiran logis. Lalu dia bertanya, bagaimana supaya keseimbangannya kalau saya taruh beban yang di ujung luar sini? Saya tertegun, saudara. Bagaimana mungkin keseimbangan itu bisa diambil, bisa dicapai dengan menambah beban di ujung sini? Lalu dia meragakannya. Dia bilang ambil sendok dan garpu. Ini sendok sudah ada, ini garpu sudah ada. Lalu dibuat seperti ini. Sendok dan garpu ditemukan, lalu saling ditautkan seperti ini. Kemudian koreknya ditaruh di ujung. Lalu ditaruh di ujung meja. Dan jadilah seperti yang apa saudara lihat. Ada banyak hal yang kita tidak bisa pikirkan sesuai dengan pemikiran kita, perkiraan kita. Namun, hal-hal itu sebenarnya suatu hal yang biasa. Bahwa keseimbangan suatu bangunan bisa dicapai melalui hukum-hukum tertentu di dalam hukum alam. Dan itu dibuktikan melalui matematika. Saudara-saudaraku, keseimbangan adalah suatu hal yang penting. Orang berbicara seimbang itu adalah berbicara mengenai kehidupan yang apa adanya. Berbicara mengenai apa yang baik, seimbang, yaitu mengurangi hal-hal yang atau melewatkan hal-hal yang jahat dan juga menggunakan hal-hal yang bijaksana, secara bijaksana hal-hal yang baik. Yang merusak kita hilangkan, yang baik itu, yang membangun itu kita gunakan secara bijaksana. Nah, korek yang kita lihat di sini adalah merupakan materi utama, di mana dia akan diberikan keseimbangan kepada bentuk daripada
garpu dan sendoknya. Demikian juga kita di dalam kehidupan di dalam komunitas kehidupan umat percaya, kita memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Namun Tuhan telah membentuk suatu komunitas umat percaya untuk saling menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Itulah yang disebut dengan nama keseimbangan. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 14, Rasul Paulus menuliskan, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." Kita berkumpul di dalam suatu rumah Tuhan bukan menunjukkan siapa yang berkelebihan. Kita berkumpul di dalam rumah Tuhan pada besok hari Sabat bukan untuk menceritakan atau mencari tahu apa kekurangan-kekurangan orang, tetapi kita berkumpul di dalam rumah Tuhan supaya mereka yang lebih dapat menutupi yang kurang. Demikian juga sebaliknya, supaya ada keseimbangan di antara umat Tuhan. Dan biarlah ini menjadi suatu hal yang benar-benar membuat kita hidup seimbang, yang seperti bangunan ini. Dengan demikian, segala sesuatu akan tertata sebagai tanda kita adalah umat pilihan Tuhan. Mereka yang menguduskan Sabat adalah memelihara keseimbangan antara pikiran, rohani, dan juga jasmani di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena Tuhan memberkati kita pada Sabat ini, supaya kita bisa beristirahat dari pekerjaan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah memberikan kepada kami banyak sekali hukum alam yang mengajarkan kepada kami tentang hidup seimbang, di mana kami harus memperhatikan juga keseimbangan antara rohani, jasmani kami, dan juga pikiran kami, untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah pada hari Sabat ini ya Bapa, kami akan belajar hal itu dengan lebih baik lagi. Kami akan memuliakan Tuhan dan menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kami ada. Berserta dengan kami ya Bapa, mohon ampun segala dosa kami, karena kami mohonkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada sore hari. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung di Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Tuhan Yesus memberkati.